Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini berjumpa lagi bersama saya, Miftahudin, bersama sekula.com. Kali ini akan melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu dalam agenda Sekula Mentoring 100 Hari Mahir Website bersama sekula.com. Nah, hari ini adalah kita akan masuk ke sesi kedua ya, pertemuan kedua ya. Yang pertama kemarin sudah ya, pengantar tentang exam gitu ya, pengantar tentang exam dan WordPress. Kemudian yang hari ini kita akan praktek ya, memulai melakukan instalasi setup ya, setup dari awal WordPress di aplikasi exam gitu ya. Nanti saya pandu sesimpel mungkin agar ya teman-teman mudah memahami dan mudah mempraktekannya. Mari kita langsung ke halaman dashboard instalasi daripada aplikasi examnya. Yang pertama adalah ketika kemarin teman-teman sudah mendownload aplikasi exam ini saya sudah mendownload ya aplikasinya. Kemudian teman-teman silakan diinstal itu ya, diinstal. Nah, karena saya sudah melakukan instalasi, maka saya nggak perlu. Ini sama halnya melakukan instalasi software pada umumnya ya, software yang berbasis open source gitu ya. Sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya pada umumnya. Tinggal diinstal aja. Nanti biasanya ada perintah untuk next sampai finish, sampai selesai. Dan nanti kalau sudah terinstall, nanti akan muncul menu exam control panel ya. Kemudian mohon disiapkan file WordPress ya, WordPress ini. Jadi ini struktur file yang akan kita instalasi nantinya. Mungkin teman-teman sudah mendownloadnya ya. Jadi saya anggap teman-teman sudah mendownload dan menginstal aplikasi exam, kemudian sudah mendapatkan file WordPress CMS WordPress-nya. Jadi ini namanya file CMS WordPress. Silahkan teman-teman download dulu. Nanti kalau sudah di-download, nah silahkan disiapkan disimpan di folder tertentu ya. Silahkan buat folder tertentu. Ini saya menyimpan di folder sekula itu ya. Ini ada dua file, yaitu yang aplikasi examnya dan file CMS-nya. Ini file CMS, namanya file CMS. Kita menyebutnya file CMS aja gitu ya, file CMS, biar kedepannya lebih mudah. Langsung kita mulai. Baik, ini ada dua cara gitu ya. Ada dua cara itu ya untuk melakukan instalasi. Cara yang langsung, nanti cara yang manual, dan cara yang otomatis dari file zip. Ini kan filenya zip ya, file kompresi dalam bentuk zip ya. Nah, teman-teman saya yakin udah paham semua file zip ini kan. Nanti kita instalasi dari zip dan secara manual. Ini langsung saya praktekkan. Kita udah buka dulu. Ini udah terbuka ya, saya udah buka sudah buka kontrol panelnya exam, dan dipastikan ininya star ya, star. Sudah di start, dipastikan untuk modul Apache-nya itu portnya sudah muncul angka 80, kemudian modul MySQL-nya itu juga ada muncul port 3306. Biasanya tergantung beda-beda, tergantung PC-nya. Biasanya angkanya berbeda-beda, tapi yang enggak masalah. Yang penting ketika sudah di start, nanti kan ada keterangannya di sini, berarti ini sudah berjalan, tuh ya. Keterangannya ini juga ada, keterangannya di sini juga ada. Ini running ya, statusnya running. Status change detect running. Ini artinya sudah aktif dan bisa untuk menjalankan WordPress. Yang pertama, kita langsung dieksekusi file yang WordPress ini. Sebelumnya biar teman-teman memahami alurnya ya. Saya tunjukkan ya alurnya. Jadi nanti ketika sudah diinstal,
nanti teman-teman akan mendapati halaman yang seperti ini. Ini contohnya ya, ini contohnya. Ini adalah contoh website yang baru dibuat ya, yang baru diinstal. Ini halamannya halaman simple ya, karena belum ada konten yang ditambahkan ya, belum ada konten yang diisi. Nah, nanti hasil instalasi file ini ya, file WordPress ini, hasil instalasi file WordPress ini adalah tampilan dashboard yang mengandung menu-menu fitur daripada WordPress. Ya. Ini saya buktikan ya biar teman-teman paham. Nanti tampilannya seperti ini. Ini tampilan ada tampilan dashboard, ada tampilan dashboard yang ada menu-menu fitur di bagian kiri, menu fitur WordPress itu ya. Kemudian ada halaman front end, ada halaman back end, ini halaman back end, ada front end. Halaman back end atau halaman dashboard, ada halaman homepage-nya atau halaman utama websitenya yang bisa dikunjungi oleh user atau oleh audiens. Ini karena belum ada isinya, maka masih tampilannya simple seperti ini. Nah, ini contoh yang sudah jadi ya. Nah, ternyata tampilan website seperti ini biar teman-teman paham, ini saya matikan internetnya saja, itu ya, maaf sebentar. Saya matikan internetnya. Ini biar teman-teman paham alurnya ya. Jadi ketika teman-teman sudah mengunduh file-file WordPress ya, WordPress ini, kemudian diinstal secara offline bisa. Jadi tanpa perlu online bisa. Jadi meskipun kita tidak terkoneksi internet, kita bisa menginstalasi halaman website gitu ya. Yang pertama, nah ini kan teman-teman sudah mendapatkan file ini ya, file apa namanya, file WordPress-nya ya. Kemudian teman-teman kompres, ekstrak ya, diekstrak. Teman-teman ekstrak. Ini di kontrol kanan, klik kanan, kemudian di ekstrak. Ini kita cek dulu, ini filenya kan masih mandiri ya, file tunggal ya. Nah, file tunggal ya. Jadi cukup di ekstrak sekali, ekstrak here. Nah, nanti muncul file WordPress. Ini ya. Ini muncul ini. Kemudian teman-teman ini di cut aja, di cut atau di copy. Kalau saya lebih suka di cut karena biar hemat hemat size hard disk gitu ya. Jadi tidak boros file ya. Kita cut aja, cut. Kemudian di cut, kemudian teman-teman kan sudah menginstal SAM ya, kemudian ada file SAM gitu ya, ada file SAM. Ini saya posisinya di drive D. Ada file SAM. Kemudian di paste, tadi kan udah di cut itu ya, udah dipotong. Kemudian dipaste di file htdoc. Nah, kemudian paste. Nah, kan berpindah di sini kan. Kemudian yang sebelumnya di sini ada, ini udah kosong kan, karena sudah dipindah di halaman file exam htdoc ya. Udah dipindah di halaman htdoc ini ya. Nah, ini kan masih nama filenya WordPress itu ya. Ini saya tunjukkan. Ini contoh gini. Mungkin teman-teman, ini contoh ya. Mungkin untuk pemahaman biar alurnya mudah dipahami. Contoh teman-teman nanti ke depannya rencana mau bikin website, alamatnya. Contoh ini apa ya? Ya mungkin teman-teman yang main peternakan atau main bisnis online atau jualan itu ya. Mungkin jualan apa ya, contoh jualan baju atau jualan apa, contoh jualan baju, contoh nah ini contoh saya kemarin ada klien
mau bikin website namanya, jadi jualan kaos kaki ya, contoh kaos kaki. Nah, kaos kaki.com ini contoh aja ya, contoh aja ini ya. Ini untuk teks aja sih. Nah, format fontnya dulu diperbesar biar teman-teman bisa lihat. Nah, contoh kaoskaki.com ya, kaoskaki.com atau mungkin kaoskaki.id. Tapi biasanya kalau langsung kaos kaki sudah banyak yang punya, atau langsung brand kaos kaki. Contoh brandnya apa ya, Footies, contoh Footies. Nah, ini contoh, bisa pakai brand teman-teman atau merek dagang teman-teman. Di sini contoh aja karena di sini contoh. Nah, contoh saya mau bikin website untuk pemain bisnis umroh nih contoh ya, pemain bisnis contoh umroh. Contoh ini ada mungkin teman-teman main bisnis umroh, makanya bikin website namanya umroh gratis. Nah, ini nanti jadi alamat domain ya, alamat domain. Atau kalau umroh gratis sudah banyak, atau umroh plus gitu ya. Ini contoh aja sih. Atau umroh umroh apa ya, banyak ya, yang penting tergantung nama teman-teman semua. Ini fleksibel saja sih, tergantung brand atau merek dagang yang teman-teman punya. Atau mungkin ini karena sebagai contoh, makanya ini saya pakai nama umroh Madinah contoh aja. Mungkin namanya umroh kilat, nah itu ya, umroh kilat. Banyak ya, yang penting ya, contoh, karena ini contoh maka saya pakai aja umroh murah, itu aja, umroh murah itu ya. Ini saya ganti namanya yang WordPress ini. Teman-teman di rename umroh murah. Nah, umroh murah ini kan filenya udah namanya umroh murah ya, udah di rename, udah saya rename. Kemudian itu tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua teman-teman apa ya, teman-teman ini buka dari awal ya biar teman-teman paham alurnya. Buka exam ya, buka localhost / kemudian php my admin enter. Jadi php my admin. Nah, ini adalah sebelum menginstal file ini yang umroh murah ini, sebelum menginstal CMS WordPress-nya, ini kan CMS WordPress nih ya, file CMS-nya sebelum diinstal, kita bikin database dulu. Bikin database di mana? Di menu atau di aplikasi SAM ya, kemudian menu PHP My Admin. Nah, database ini fungsinya apa? Database ini fungsinya sebagai kalau bahasa mudahnya itu kotak ya, kotak atau kotak ataupun alat tampungan itu ya, alat untuk menampung atau box untuk menampung ya, menampung data apa saja, baik data tulisan, data gambar, data video, nanti akan tersimpan di PHP My Admin ini, akan tersimpan di database. Makanya database ini penting ya, karena apa? Ini sebagai box untuk menyimpan atau file folder untuk menyimpan data-data website yang akan kita kelola atau konten yang akan kita kelola. Pertama kita buka, kalau sudah PHP admin sudah terbuka, kita buka klik database. Ini ada menu ya. Nah, teman-teman yang ini abaikan dulu saja, menu yang lain ini abaikan, langsung ke menu basis data ya. Basis data ini pakai bahasa Indonesia nih kebetulan. Biasanya pakai bahasa Inggris. Ini settingannya saya pakai bahasa Indonesia ya.
basis data ya, kemudian biasanya di laptop teman-teman pakai bahasa Inggris sama, nanti biasanya database tulisannya. Kalau di sini saya browsernya pakai bahasa Indonesia, maka tulisannya basis data. Karena saya settingan browsernya pakai bahasa Indonesia. Basis data, kemudian diisi ada tulisan di sini buat database, atau kalau pada bahasa Inggrisnya create database. Nah, saya buatkan database-nya atau box penampungan data, namanya boxnya namanya apa ya, contohnya umroh itu aja, umroh. Nah, tadi ini sini nama saya kasih nama file apa ya, umroh murah, umroh, udah itu aja database-nya, umroh itu aja. Kemudian langsung buat atau create ya tuh. Nah, database sudah dibuat, ini akan muncul di sini umroh, tapi di keterangan ini, di keterangannya tidak ada tabel yang ditemukan di database ya. Nah, tabel itu maksudnya kalau bahasa ilustrasi mudahnya itu locker lah, kalau bahasanya itu locker gitu ya. Nah, kalau kita ilustrasikan di dunia atau perumahan atau ruangan, itu locker dalam lemari atau box gitu ya. Lockernya belum ada, tabelnya belum ada. Karena apa? Masih kosong ya. Karena masih kosong. Belum. Ini contoh nanti kalau sudah ya, kalau yang sudah ada contoh ini belajar website ya, belajar WP ya. Ini belajar WP ini nanti akan muncul tabel-tabel data seperti ini ya. Ini kalau sudah diinstal. Ini kan belum ada instalasi, belum ada datanya. Nah, sekarang kita mulai instalasi file CMS-nya. Ini kan kita udah di copy ya. Ini yang ini abaikan. Tadi teman-teman sudah merename ya, sudah merename. Kalau sudah merename, kemudian sudah membuat database, langkah kedua adalah kita langsung melakukan instalasi. Caranya bagaimana? Kita ketikkan localhost slash, kemudian alamat yang ditulis di rename ya, umroh murah. Diketikkan di sini umroh murah. Umroh murah. Nanti tinggal di slash enter. Nah, nanti akan muncul instruksi atau perintah untuk instalasi WordPress-nya. Ini kita ulang-ulang ya. Biasanya memang agak lama gitu. Saya nggak tahu juga kenapa sekarang kalau instalasi di Exam itu loadingnya cukup lama. Localhost umroh murah. Nah, ini kan cukup lama ini karena memang biasanya memang cukup lama gitu kan. Rata-rata 30 detik ya, 30 detik atau 1 menit gitu ya. Ini muncul kan perintah nih. Welcome to WordPress before start ya. Before getting start. Intinya ini perintah ya. Ini perintah untuk menginstalasi halaman WordPress ya. Ini kalau mau teman-teman mau baca ya silahkan detailnya ya. Nanti instalasinya membutuhkan ini, ada 5 step ya, ada 5 step. Yang pertama database name, kemudian database username, kemudian password, kemudian database host, kemudian tabel. Nanti fokus di database name sama database username ya. Kalau sudah ada perintah pertama kali ini dari instalasi awal, langsung klik let's go. Nah, nanti muncul halaman perintah instalasi selanjutnya. Nah, di sini database name. Database name-nya itu apa? Ini. Database name-nya itu adalah umroh ya. Diketik aja umroh. Umroh. Kemudian username. Username kita ketikkan root. Karena ini offline ya, karena ini offline gitu ya, maka ketikkan aja root ya. Karena kan kita kondisinya masih offline, tidak online ya, masih menginstalasi di
halaman PC atau laptop. Kemudian yang password dikosongi ya, kosongi. Nanti kita akan buat apa namanya passwordnya di halaman WordPress-nya. Ini database-nya localhost ya, localhost sama ini kan localhost nih, di localhost ya. Ini localhost, kemudian tabel prefix ya. Ini tabel prefix ini teman-teman buat, teman-teman biarkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih baik sih kalau saya biasanya saya ubah. Karena biar membedakan file WordPress dengan file domain yang akan kita buat gitu ya. Nah, ini contoh saya buat tabel prefixnya itu umroh murah. Singkatannya UM ya, umroh murah atau UMU. UMU itu aja atau UM itu aja. Kemudian di slash ya, di underscore ya. Jangan lupa underscore ya. Nanti kalau tanpa underscore nanti akan error gitu ya. Kasih underscore, kemudian submit. Nah, ketika muncul keterangan seperti ini, alright, Spark you have ya. Spark you have through this part of the installation. WordPress can now communicate with your database if you are already time now. Intinya gini artinya, WordPress Anda sudah terinstalasi ya, kemudian WordPress dapat dihubungkan atau dikomunikasi. WordPress Anda sudah terkoneksi ya atau terkomunikasikan dengan database. Jadi file CMS ini sudah terkoneksi dengan database. Makanya ketika kita cek nanti ini akan muncul tabel. Di sini. Sudah siap bisa dikoneksikan, tinggal di run the file installation. Kemudian langsung sudah hampir selesai. Jadi step-stepnya mohon diperhatikan ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Terus uji coba kalau ada gagal nanti tinggal ditanyakan di member ya, di grup member. Nah, ini adalah halaman instalasi tahap ketiga ya. Nah, ini judul website atau site title ya, umroh murah, contoh. Username-nya karena ini saya contoh untuk pembelajaran, saya kasih contoh admin. Teman-teman nanti bisa bikin username sendiri ya, terserah ya, mau nama teman-teman, pokoknya nama unik. Intinya karena admin, umumnya sih admin gitu ya, pada umumnya sih admin. Nah, makanya ini saya karena sekedar contoh, maka saya kasih nama username admin, kemudian password 1234 atau gini, admin 1234. Nah, ini biar mudah saja. Kalaupun teman-teman pengen yang lebih susah itu ya, ininya kata unik, kemudian ini generate ya, ini mungkin pakai password yang susah gitu ya pokoknya. Tapi mohon nanti disimpan di halaman notepad, disimpan ya, sehingga tidak lupa. Karena kalau udah lupa nanti akan repot gitu ya. Nanti mengulang lagi instalasi dari awal. Makanya untuk di awal ini, untuk pembelajaran, mungkin teman-teman yang masih pemula, cukuplah ikuti username-nya admin, kemudian passwordnya admin 123 admin 123 4 aja biar mudah, 1234. Kemudian confirm password, ini kosong. Your email, ini contoh karena masih offline, contoh admin@contoh.com. Ikuti aja seperti itu ya. Emailnya admin@contoh.com atau pakai email Gmail teman-teman juga bisa. Boleh pakai alamat Gmail, boleh pakai alamat ini, contoh aja. Kemudian jangan lupa ini, oh ya maaf, tadi saya
ralat itu ya. Ini checkbox, halaman checkboxnya itu di confirm use of weak password. Ini maksudnya untuk mengkonfirmasi bahwa ini password saya, intinya gitu. Nanti akan terkoneksi di halaman CMS-nya. Nah, ini kan ada perintah untuk install. Ini kalau ini semakin panjang, ini semakin kuat. Nah, ini kan strong ada keterangannya. Kalau 1, 2, 3, 4 kan memang lemah. Tapi nggak apa-apa, ini kan sekedar contoh ya, belum di online kan gitu ya. Nanti kalau sudah di online kan passwordnya harus yang lebih susah lagi, X, Y, Z, macam-macam, jadi lebih strong gitu ya. Tapi karena ini contoh biar lebih mudah mengingatnya, maka saya pakai password yang simpel-simpel saja. Kemudian jangan lupa checkboxnya diisi, kemudian langsung kita install WordPress. Kemudian ini no aja lah, kalau saya no itu aja. Nah, ini lagi proses instalasi. Jadi memang menunggu beberapa detik ya untuk bisa prosesnya berhasil. Lah, ini udah berhasil. Keterangannya sukses. WordPress has been installed. Thank you and enjoy. Terima kasih, sukses. Username-nya admin, passwordnya udah tersimpan. Nah, tinggal diingat-ingat saja. Kemudian kita login langsung. Kita login ke halaman dashboard. Login ke halaman dashboard WordPress. Di dashboard itu maksudnya halaman CMS-nya ya. Tadi apa username-nya admin, password-nya admin 1, 2, 3, 4. Kemudian ini kosongnya aja, member admin-nya kosongnya aja. Kemudian login. Ini no. Login aja udah muncul lah ini. Jadi website teman-teman semua sudah jadi gitu ya. Jadi secepat itu tanpa perlu melakukan coding ya. Jadi cukup melakukan instalasi file CMS ini. Jadi file CMS yang filenya dalam bentuk file yang kita itu susah mempelajarinya, ketika di online kan nanti tampilannya seperti ini ya. Kemudian ini adalah keterangan pembuka. Ini halaman backend ya, atau halaman dashboard ya, halaman CMS-nya. Orang banyak menyebutnya lain-lain, tapi kan intinya sama. Halaman dashboard, halaman backend, halaman CMS, halaman admin, sama saja substansinya. Intinya halaman admin atau halaman dashboard untuk mengelola konten. Istilahnya orang-orang beda-beda menyebutnya, tapi pada umumnya menyebutnya halaman dashboard atau backend, halaman backend atau halaman CMS gitu ya. Kemudian ini bisa ada tulisan visit site. Ini contoh kita mau lihat tampilan websitenya. Nah, tampilan website yang teman-teman sudah install bentuknya seperti ini. Ini website sudah menjadi website, tapi kontennya masih konten default, konten bawaan gitu ya. Ini website udah jadi website gitu ya. Tinggal ini ada menu home-nya sampel. Ini karena masih bawaan gitu ya. Nah, ini saya dalam kondisi offline ya, tanpa internet, tapi ini bisa mengelola atau menjalankan halaman website dari laptop secara offline. Karena apa? Kita menginstalnya di laptop atau di server lokal. Nah, nanti lain waktu di video yang lain akan saya tunjukkan agar bisa terkoneksi online. Jadi website teman-teman bisa dikunjungi oleh semua orang, oleh semua user di seluruh penjuru dunia. Kalau ini yang masih mengunjungi ya hanya kita saja sebagai admin gitu ya. Ini prinsipnya sudah jadi websitenya. Tinggal kita customize saja sesuai minat, sesuai keinginan kita gitu ya. Sesuai dengan selera kita. Nah, ini mari kita kita ulik ya, kita ulik satu-satu. Kita biar pembelajarannya efisien. Ini saya urutkan. Ya, ini udah ya. Nah, pengantar kemarin, kemudian instalasi WordPress sudah ya. Nah, nanti video berikutnya saya akan ajari teman-teman
bagaimana mengoptimasi ya, optimisi ya. Maaf salah ketik ini. Sekalian ngedit aja. Optimasi ya. Nanti di video selanjutnya ya, di hari ketiga ya, di video ketiga ya. Entah nanti hari ketiga atau video ketiga, yang penting nanti di video ketiga akan saya jelaskan kepada teman-teman bagaimana sih mengoptimasi dasar WordPress. Itu ada 6 langkah, nanti teman-teman bisa ikuti gitu ya, di video selanjutnya. Prinsipnya pada hari ini teman-teman PR-nya bagaimana bisa menginstalasi awal proses pembuatan website. Ini fundamentalnya ya, fondasinya. Ibaratnya atau ilustrasinya, halaman menu ini halaman menu ini itu pondasi rumahnya ya. Ketika teman-teman membangun sebuah rumah atau membangun sebuah bangunan ataupun membuat apalah gitu ya. Ya saya ilustrasikan membuat rumah gitu ya, atau membuat toko ya, atau membuat kios di pojokan terminal gitu ya. Nah, ini adalah pondasinya. Kalau orang mau membuat rumah itu pasti pasti kan harus dibangun atau dibuatkan pondasi gitu ya, sesuai dengan spek yang dibutuhkan itu pondasinya. Kalau bangun rumah tapi tanpa pondasi pasti pasti nggak bakal berdiri, nggak bakal berdiri kokoh gitu ya. Ya itu seperti itu. Jadi ilustrasinya seperti itu, analoginya ya. Jadi analoginya bahwa instalasi awal ini, bahwa instalasi di awal ini itu teman-teman agar paham ya, instalasi setup WordPress di awal ini agar teman-teman paham bahwa membangun sebuah website ini pondasinya harus kuat dulu. Ini pondasi ya, file pondasinya harus benar-benar tertata atau terinstal dengan baik. Nah itu semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Silahkan praktekkan berulang kali. Apabila ada pertanyaan itu ya, kebingungan, nanti bisa ditanyakan di grup member area gitu ya, yang nanti saya sediakan. Sementara sekian dulu saya sampaikan. Jangan lupa silahkan ikuti channel saya Miftahuddin, dan bisa diikuti membershipnya di sekula.com gitu ya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya.